Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa kembali melanjutkan materi perkuliahan kita pada hari ini dengan tema upaya-upaya menuju akidah atau tauhid yang benar. Jadi tema tentang upaya-upaya menuju akidah atau tauhid yang benar ini nanti kita akan bahas menjadi 2 sesi. Pada sesi yang pertama ini kita akan bahas tentang taubat, sabar, syukur, dan ridho. Nah, di minggu-minggu sebelumnya kita sudah bahas tentang apa itu tauhid dan bagaimana cara kita bertauhid yang benar. Pada materi ini kita akan bahas tentang upaya-upaya apa saja yang bisa kita lakukan untuk bisa mencapai ketauhidan kepada Allah. Jadi sebagaimana pertanyaan teman-teman yang sering diajukan, bagaimana agar kita bertauhid kepada Allah dengan benar, Pak? Nah, jadi pada materi ini kita akan mulai dari titik yang paling awal, yaitu dimulai dari taubat, kemudian sabar, diikuti dengan syukur, dan terakhir ridho. Nah, apa itu taubat? Kemudian bagaimana cara bersabar dan bersyukur, serta bagaimana bisa mencapai kedudukan ridho, kita akan bahas di slide selanjutnya. Kita mulai atau kita bahas upaya menuju akidah atau tauhid yang benar. Yang pertama yaitu taubat Kalau kita ibaratkan tauhid itu adalah tujuan akhir dari sebuah perjalanan, maka taubat adalah titik awal perjalanan yang harus kita lalui pertama kali. Jadi secara bahasa, kita fahami dulu apa itu taubat. Sebelum kita menuju jalan bagaimana cara bertaubat, kita fahami dulu apa makna taubat. Secara bahasa, taubat itu bermakna kembali. Jadi secara istilah, ini kita bahas secara istilah syar'i, taubat itu bermakna meninggalkan segala dosa, menyesali perbuatan dosa, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi, dan mengisi amal perbuatan dengan amal yang baik dan disukai Allah. Nah, itu baru disebut dengan taubat Setidaknya ada 3 atau 4 aspek. Jadi baru kita disebut dengan taubat. Tapi secara bahasa, taubat itu bermakna kembali. Nah, kita harus bedakan antara taubat dan istighfar Jadi kalau kita membaca istighfar itu astaghfirullahaladzim, itu belum bertaubat namanya. Itu baru memohon ampunan. Langkah awal untuk bertaubat. Kita baru disebut bertaubat jika sudah meninggalkan dosa yang sering kita lakukan, kemudian kita sesali dosa itu, dan kita iktikadkan di dalam hati kita bahwa kita tidak akan mengulanginya lagi, dan mengisi amal perbuatan dengan amal yang baik serta disukai oleh Allah. Nah, itu baru disebut dengan taubat. Nah, namun yang paling penting untuk kita ketahui sebelum bertaubat adalah tentang berbagai dosa dalam diri manusia. Jadi kalau kita belum paham tentang dosa-dosa, kita belum mengerti tentang dosa-dosa, kita akan sulit untuk bertaubat. Karena apa? Karena kita belum tahu yang kita lakukan itu dosa atau enggak. Nah maka kita akan bahas tentang berbagai jenis dosa. Dosa yang pertama yang disebut dengan dosa yang sifatnya rububiyah atau dosa ketuhanan. Contohnya apa? Takabur, sombong,
membanggakan diri, mencintai pujian dan sanjungan, minta diakui, minta dipuji, mencari popularitas atau ketenaran dan lain-lain. Nah, jadi mengapa ini disebut dengan sifat rububiyah atau dosa yang sifatnya rububiyah? Karena sifat-sifat ini hanya bisa dimiliki oleh Allah. Jadi jika manusia mempunyai sifat takabur, membanggakan diri, mencintai pujian atau sanjungan, minta diakui, minta dipuji, mencari popularitas, ketenaran dan sebagainya, maka sejatinya dia sudah memposisikan dirinya sebagai Tuhan. Dan hal ini sangat dibenci oleh Allah. Nah, untuk itu kita harus hilangkan dulu nih sifat-sifat yang ada di dalam diri kita yang sifatnya rububiyah dengan cara bertaubat, agar nanti kita akan bisa mencapai kedudukan tauhid yang sejati kepada Allah. Jadi kalau ada sifat-sifat itu di dalam diri kita, maka kita tidak akan bisa bertauhid kepada Allah. Malah sebaliknya, Allah semakin murka kepada kita, karena itu adalah sifatnya Allah. Jangan sampai kita ada sifat itu di dalam diri ya. Yang kedua, sifat-sifat syaitoniyah ya, atau sifat-sifat kesetanan. Apa saja yang disebut dengan dosa-dosa yang sifatnya kesetanan itu, yaitu dengki. Nah, itu kan sifatnya setan, itu dengki, sebagaimana yang dilakukan kepada Nabi Adam. Menipu, berdusta, munafik, menyuruh kepada kerusakan dan kesesatan dan lain sebagainya. Nah, itu sifat-sifat setan. Itu juga harus kita hindari, kita jauhi dengan bertaubat. Yang ketiga, dosa-dosa yang sifatnya bahimiyah atau kebinatangan ya. Sifat-sifat binatang yang juga harus kita hindari di dalam diri kita. Apa contohnya? Keinginan untuk memenuhi nafsu perut, nafsu kelamin, perbuatan zina, homoseksual, mencuri, bertindak kejam untuk memuaskan nafsu. Nah, ini adalah alasan ya mengapa Allah itu kemudian menciptakan binatang, menciptakan hewan berbagai macam jenis. Tujuannya apa? Agar kita itu bisa melihat sifat dan perilaku binatang itu, agar kemudian kita menilai kita itu manusia sedangkan dia binatang. Jangan pernah kita samakan diri kita dengan hewan. Jadi kalau kita melakukan apa yang dilakukan oleh hewan, maka kita tidak ada bedanya dengan hewan itu. Nah, sifat-sifat yang ada dalam binatang ini kita harus jauhi. Kita harus lakukan pertobatan kalau memang itu ada di dalam diri kita. Dan yang terakhir, sifat-sifat sabu'iyah. Sabu'iyah ini sifat-sifat binatang juga, tapi yang buas. Jadi sifat-sifat kebuasan yang ada dalam diri binatang. Contohnya apa? Marah, membunuh, memukul, atau merampas harta orang lain dan lain sebagainya. Nah, itu sifat-sifat sabu'iyah. Sifat-sifat kebuasan yang ada pada binatang ini juga harus kita hindari. Nah, setidaknya dosa-dosa itu muncul dari 4 sumber ini. Jadi sekarang kita identifikasi sifat-sifat kita ini yang mana saja. Yang saat ini mungkin paling banyak misalnya ada sifat-sifat rububiyah ya, sifat-sifat ketuhanan. Contohnya apa? Ingin diakui, ingin dipuji, ingin dihormati, ingin dihargai, itu kan begitu. Rata-rata sekarang orang bermain sosial media, mengupload segala aktivitasnya, itu kan tujuannya untuk apa? Agar dipuji orang kan, agar dihargai orang, agar dikatakan dia hebat dan sebagainya. Nah, kalau kira-kira itu ada di dalam diri kita, sadari itu adalah sifatnya Allah. Manusia sifatnya rendah, tidak harus dipuji, tidak harus diakui, tidak harus dihargai. Karena yang harus dihargai, dipuji, dihormati itu hanya Allah. Itu harus kita lakukan pertobatan ya. Taubat apa? Taubat dengan taubatan nasuha. Jadi taubat yang benar-benar serius, meninggalkan segala dosa, kita sesali dosa itu, bertekad untuk tidak akan mengulanginya lagi, dan mengisi amal perbuatan kita dengan amal yang baik dan disukai Allah ya.
Nah, selanjutnya yang penting juga kita ketahui tentang taubat ini, bahwa ternyata taubat seorang hamba yang berdosa itu sejatinya ternyata adalah kehendaknya Allah, bukan kehendaknya hamba itu sendiri. Nah, ini saya kutip dari perkataannya Rabiatul Adawiyah, ya, seorang sufi perempuan yang terkenal pada zamannya. Jadi menurut Rabiatul Adawiyah, taubatnya seorang hamba itu datangnya bukan dari manusia itu sendiri, datangnya dari Allah. Jadi munculnya kesadaran seorang hamba untuk bertaubat yang sebenar-benarnya itu, atau taubatan nasuha itu, adalah keinginan dan kehendaknya Allah. Untuk itu, gimana cara kita bertaubat dengan benar, dengan serius? Maka mintalah kepada Allah agar selalu dibukakan pintu hidayah dan pintu taubat. Karena jika taubat itu hanya atas dasar kehendak kita pribadi, tidak ada campur tangan Allah di balik itu, atau kita tidak melibatkan Allah, maka bisa dipastikan taubat kita itu taubat angat-angat tai ayam. Taubat angat-angat tai ayam, ya. Jadi hari ini kita menyesali dosa, tapi besok kita mulai lagi dosanya, kita lakukan lagi dosanya. Pernah seperti itu, ya. Kita akui pernah seperti itu. Kenapa? Karena itu belum benar-benar datangnya dari Allah. Kita belum sepenuh hati meminta kepada Allah hidayah dan taubat untuk bertaubat, ya. Jadi kalau memang Allah belum menghendaki kita bertaubat, maka minta terus sama Allah agar diberikan hidayah, diberi kekuatan untuk bisa menghindari dosa-dosa itu. Maka caranya gimana? Libatkan Allah dalam taubat kita dan minta selalu sama Allah. Jadi ketika seorang hamba itu datang mengadu kepada Allah, kemudian menyadari dosa-dosanya, menyesali kesalahannya, tidak ingin dia ingin bertobat sepenuh hati kepada Allah, maka sejatinya Allah itu sangat bahagia. Jadi Allah bukakan pintu taubat itu dan Allah terima dengan senang hati. Jadi kan dalam sebuah hadis itu dijelaskan bahwa Allah itu sangat menyukai hambanya yang menyadari dosa dan beriktikad kuat untuk bertaubat. Jadi kebahagiaan Allah itu melebihi seorang musafir yang kehilangan unta di tengah gurun pasir dan sekarat karena kehausan dan kelaparan. Kemudian kudanya tiba-tiba datang membawa bekal makanan. Allah jauh lebih senang dari seorang musafir itu. Jadi ibarat seorang ibu, ya, kehilangan anaknya selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, kemudian di tengah penantian itu ia mendatangi anaknya pulang. Dia lihat badan anak itu kurus kering, bajunya compang-camping, kemudian wajahnya berurai air mata. Kira-kira apa yang dilakukan oleh seorang ibu itu? Anaknya kan akan dihampirinya, dipeluknya erat-erat sambil berkata, "Wahai anakku, kemana saja kamu selama ini? Ibu sudah menunggumu selama bertahun-tahun." Nah, kira-kira seperti itulah Allah ketika mendapati hambanya yang bertaubat. Jadi melebihi dari seorang ibu yang menemukan anaknya yang hilang selama bertahun-tahun. Ya, jadi itu taubat, ya, jalan pertama yang harus kita lalui untuk bisa mencapai ketauhidan kepada Allah. Nah, selanjutnya tangga yang harus kita lalui setelah taubat untuk bisa mencapai ketauhidan kepada Allah adalah sabar, ya. Jadi apa itu sabar? Nah, kita bahas definisinya sabar, ya. Jadi sabar itu ternyata memiliki beberapa definisi dari para ulama. Di antaranya ini yang saya kutip. Ya, pertama dari ini, ya. Sabar menurut Roghib Al-Asfihani. Jadi menurut beliau sabar itu adalah kuat atau tahan ketika
dalam keadaan sempit atau sulit. Atau menurut Pak Quraisy Shihab, sabar itu menahan diri atau jiwa dari keinginan demi mencapai sesuatu yang lebih baik. Atau di lain sisi Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga memahami sabar sebagai apa? Menahan diri dari rasa gelisah, rasa cemas dan amarah. Jadi menahan diri dari keluh kesah dan menahan tubuh dari kekacauan. Menahan tubuh dari kekacauan itu seperti marah ya, seperti ngamuk dan sebagainya, itu namanya menahan tubuh dari kekacauan. Nah di sisi lain, menurut Ibnu Qudamah, ini yang saya ambil dari kitab beliau Minhajul Qasidin ya. Jadi kata Ibnu Qudamah, sabar itu ada dua macam. Jadi sabar yang berkaitan dengan fisik, misalnya kita sabar atau tabah dalam melakukan aktivitas fisik atau pekerjaan, itu sifatnya sabar yang berkaitan dengan fisik. Jadi kita ketika bekerja sabar menghadapi pekerjaan, apapun yang kita lakukan itu yang sifatnya fisik. Atau sabar yang berkaitan dengan psikis atau kejiwaan. Jadi kita sabar dalam menghadapi hal-hal yang disenangi oleh nafsu, baik nafsu perut atau nafsu kelamin. Contohnya ketika kita berpuasa ya, puasa itu aspek penting adalah sabar. Jadi kita menahan hal-hal yang disukai oleh nafsu. Jadi pengen makan, pengen minum, pengen melakukan hal-hal yang lain, atau nafsu yang sifatnya seksual. Nah itu yang sifatnya psikis ya, sabar yang bersifat psikis. Jadi ada dua. Nah pertanyaan selanjutnya, bagaimana praktek sabar ini di lapangan ya? Jadi bagaimana seharusnya kita sabar ketika kita menghadapi berbagai macam persoalan. Nah makanya kan banyak pertanyaan ya. Bagaimana cara untuk sabar? Kenapa banyak pertanyaan seperti itu? Karena memang sabar itu ada sesuatu yang mungkin sulit ya, atau berat, atau kita yang belum paham makna sabar sehingga kita sulit untuk merealisasikan makna sabar. Nah untuk itu kita akan bahas bagaimana sebenarnya realisasi sabar pada prakteknya. Jadi ada banyak cara yang harus kita pahami untuk bisa sabar ya. Di antaranya, cara sabar yang pertama itu adalah menunda respon atau menunda tindakan kita hingga pikiran dan jiwa kita menjadi tenang. Nah ini biasanya berkaitan dengan hal-hal yang melibatkan emosi. Jadi untuk kita bisa bersabar, kita harus menunda respon kita. Caranya bagaimana? Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita harus merenung dan berpikir secara mendalam terlebih dahulu. Jadi sebelum kita mengeluarkan sebuah respon atau tindakan, kita harus berpikir. Kita harus merenung dulu. Respon itu maksudnya seperti marah ya, sedih, bahagia, kecewa, itu namanya respon kita terhadap sesuatu. Nah untuk kita bisa menunda respon itu, agar apapun yang kita lakukan atas dasar kesadaran, bukan karena atas dasar emosi atau perasaan yang tiba-tiba. Jadi itu tujuannya kita menunda respon. Nah itu yang disebut dengan sabar. Jadi sabar itu adalah menunda respon. Tujuannya untuk apa? Agar apapun yang kita lakukan itu berdasarkan pada kesadaran, bukan karena emosi yang sesaat. Nah misalnya kita contohnya ya, gimana prakteknya atau realisasinya Pak. Jadi misalnya kalau sampai sekarang kita masih jomblo ya, belum dapat jodoh. Sementara teman-teman kita sudah banyak yang menikah, bahkan sudah punya anak 3 misalnya. Nah sedangkan kita belum. Biasanya respon pertama kali yang muncul itu apa? Sedih ya kan, kecewa ya kan, marah, kesal dan lain sebagainya. Nah sebelum kita memunculkan respon yang sesaat itu,
Coba kita berhenti sejenak, berpikir dan merenung. Nah, ini contoh cara sabar ya. Jadi kira-kira mengapa sampai saat ini kita belum dapat jodoh? Kita renungkan itu. Nah, mungkin kan jawabannya, mungkin Allah sedang memantaskan diri kita untuk mendapatkan jodoh terbaik pilihannya Allah. Jadi mungkin Allah sudah menyiapkan jodoh yang terbaik, yang pantas untuk kita, dan nanti insya Allah akan indah pada waktunya. Lagi pula juga yang harus kita pahami, kita harus sadari, janji Allah itu kan jelas bahwa setiap makhluk Allah ciptakan berpasang-pasangan. Masa truk aja gandengan, saya enggak ya? Pasti Allah sudah siapkan jodoh terbaik untuk saya. Nah, itu misalnya. Nah, kira-kira setelah kita berpikir dan merenung seperti ini, jadi marah tidak? Atau kecewa enggak? Atau sedih enggak? Atau nangis enggak? Tidak jadi kan? Nah, itu yang disebut dengan sabar. Jadi kita menunda respon atau tindakan kita dengan cara kita merenung terlebih dahulu hingga pikiran dan jiwa kita menjadi tenang. Nah, itu cara sabar yang pertama. Cara sabar yang kedua yaitu apa? Menyatukan badan dan pikiran pada satu tempat. Misalnya ya, ketika kita sedang sholat, maka cara kita bersabar dalam sholat itu adalah dengan cara apa? Menyatukan badan dan pikiran pada satu tempat. Jadi seluruh anggota badan kita sholat, demikian pula dengan pikiran kita juga harus ikut sholat. Dengan cara apa pikiran sholat? Memahami bacaan sembari kita senantiasa mengingat Allah dalam sholat. Kita itu kalau sholat ya, kita tidak akan menjadi sabar ketika badan kita sholat, anggota badan kita sholat, tapi pikiran kita memikirkan hal yang lain. Pikiran kita tidak ikut sholat. Misalnya pikirannya lagi sedang nyari kunci yang hilang ya kan. Tadi lupa naruh kunci, kemudian sholat nyari kunci ketemu. Nah, itu contoh pikiran yang tidak menyatu dengan badan. Atau waktu sholat lapar, pikirannya mikirin kira-kira setelah ini mau makan apa ya, ke warung Jablay mana ya. Nah, itu contoh pikirannya tidak pada satu tempat dengan badannya. Kita tidak akan menjadi sabar waktu sholat. Pasti sholatnya tergesa-gesa. Pengen cepet-cepet selesai. Nah, contohnya juga misalnya kalau kita sedang kuliah di kelas lah misalnya. Jadi untuk kita bisa sabar mengikuti kuliah di kelas itu, maka badan dan pikiran kita harus berada pada satu tempat. Jadi kalau kita kuliah di kelas, namun pikiran kita itu di luar. Pikiran kita ingin pulang, atau pikiran kita pengen ketemu pacar. Lama ndak ketemu, tadi pacarnya ngajak ketemuan. Habis ini ngajak ketemuan sama pacar, ndak sabar. Saya pastikan ndak bakal bisa sabar kalau badan kita di satu tempat, pikiran kita di tempat lain. Maka untuk bisa sabar gimana caranya? Badan kita dan pikiran kita harus ada pada satu tempat yang sama. Begitu juga kalau misalnya kita dapat musibah, ditimpa musibah yang besar. Nah, pikiran kita juga harus ada pada kejadian itu. Badan kita merasakan kejadian itu, pikiran kita juga harus merasakan kejadian itu. Insya Allah kita bisa sabar. Tapi kalau pikiran kita membayangkan misalnya seandainya kejadian ini tidak terjadi ya, nah itu pasti kita tidak bakal bisa sabar. Sudah saya pastikan, pasti kita tidak bisa sabar. Kenapa? Karena pikiran kita tidak selaras dengan badan kita. Jadi untuk bisa sabar, caranya bagaimana? Satukan badan dan pikiran kita pada satu tempat. Jangan sampai badan kita di mana, pikiran kita di mana. Kita bakal tidak bisa menjadi sabar. Nah, yang selanjutnya, sabar caranya bagaimana? Yaitu menikmati proses tanpa terganggu pada hasil akhir. Nah, ini cara sabar selanjutnya. Jadi setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita jalani, kita nikmati. Baik itu sesuai dengan keinginan kita atau tidak. Jadi kita dahulukan keinginannya Allah.
apapun hasilnya kita serahkan saja sama Allah. Tugas kita adalah menjalani dan menikmati. Insya Allah kita akan bisa sabar. Tapi kalau kita pikiran kita hasilnya, maka apapun yang kita lakukan itu tidak bisa sabar. Nikmati detik kita saat ini karena itu milik kita. Masa yang akan datang itu masih misteri dari Allah, jangan difikirkan. Itu biar jadi urusannya Allah. Nah, itu cara sabar yang ketiga. Yang terakhir, nah yang juga harus kita ketahui, sabar itu bukan mengelus dada dan pasrah. Aduh, sabar sambil mengelus dada. Itu bukan sabar ya. Jadi yang penting harus kita pahami tentang sabar. Sabar itu bukan juga pasrah. Jadi kita sabar, tapi kita tetap bisa menjalankan hidup dengan cara apa? Sambil mendekatkan diri selalu kepada Allah. Maka kan ada ayat Al-Quran yang menjelaskan innallaha ma'as-sabirin. Allah itu beserta dengan orang-orang yang sabar. Artinya maksudnya apa? Allah itu berserta dengan orang-orang yang sabar. Karena orang sabar adalah orang yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah dan tetap berusaha serta berikhtiar kepada Allah, sehingga apa? Allah bersama dengan dirinya. Kenapa? Karena memang dia melibatkan Allah dalam hidupnya. Nah, itu maksudnya sabar. Jadi sabar itu jangan sampai diartikan pasrah, merasakan penderitaan demi penderitaan, kesakitan demi kesakitan. Ya udah, enggak apa-apa, saya sabar, saya jalani kesakitan. Nah, bukan begitu. Kita harus tetap move on dari setiap peristiwa, dari setiap kejadian. Kita tetap harus jalani, namun tetap kita libatkan Allah dalam hidup. Nah, itu yang namanya sabar ya. Nah, karena begitu pentingnya peran sabar ini dalam hidup dan kaitannya dalam mewujudkan ketauhidan, maka banyak sekali ayat atau hadis yang dimana Allah itu sangat memuji dan menyukai hamba-hambanya yang bersabar. Misalnya dalam surah At-Tur itu 48 dijelaskan wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum, kata Allah. Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun dan berdiri ya. Kemudian Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Nah, itu betapa spesialnya di mata Allah orang-orang yang sabar. Kemudian juga ada hadis Nabi, kata Nabi, as-sabru minal iman. Sabar itu bagian dari iman. Jadi bimanzilatir ro'si minal jasad. Jadi seperti analoginya sabar itu seperti pentingnya kepala bagi jasad. Jadi sabar itu ibarat kepala. Jasad ini kan semuanya dikendalikan oleh kepala kita, otak kita, pikiran kita. Apapun yang kita lakukan itu yang mengendalikan adalah pikiran kita. Nah, sabar itu dalam hidup seperti itu. Jadi sukses atau tidaknya seseorang, bahagia atau tidaknya seseorang itu tergantung dari kesabaran dia ketika menjalani kehidupan ya. Nah, itu tangga yang harus kita lalui untuk bisa sampai kepada ketauhidan kepada Allah, yaitu tangga sabar. Nah, sekarang yang selanjutnya ya, syukur. Nah, ini adalah langkah atau perjalanan selanjutnya yang harus kita lewati untuk bisa meraih ketauhidan kepada Allah. Nah, kita bahas apa itu syukur ya. Jadi secara bahasa, syukur itu maknanya membuka ya, atau menampakkan, atau menampilkan, menunjukkan. Nah, itu namanya syukur ya. Secara istilah, syukur ini dipahami sebagai upaya untuk menampakkan atau menunjukkan ya rasa terima kasih atas nikmat Allah di dalam diri kita. Baik, nah ini yang penting kita pahami juga, syukur itu
dilakukan secara lisan, kita ucapkan alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas segala nikmat-Mu, tapi juga harus kita yakini di dalam hati kita. Kemudian kita realisasikan dalam perbuatan, itu baru disebut sabar. Jadi sabar itu syukur ya. Jadi syukur itu jangan hanya difahami sebagai membaca alhamdulillah. Jangan sebatas itu, tapi juga harus kita yakini di dalam hati, oh alhamdulillah, segala puji bagi Allah, terima kasih atas segala nikmat Allah. Di dalam hati kita juga kita sampaikan itu, tapi juga kita praktekkan dalam perbuatan. Bagaimana cara bersyukur dalam perbuatan? Yaitu menggunakan semua nikmat-nikmat Allah itu dalam hal kebaikan. Dikasih mata, kita gunakan matanya untuk kebaikan. Dikasih mulut, kita gunakan mulutnya untuk membincangkan sesuatu yang baik. Dikasih tangan juga kita manfaatkan untuk hal-hal yang kebaikan, termasuk dikasih duit, dikasih harta, dikasih kesehatan, harus kita manfaatkan semuanya untuk hal kebaikan. Nah, itu namanya syukur. Jadi syukur ini lawannya kufur ya. Kufur akan istilah kufur nikmat. Kalau kufur itu kan secara bahasa artinya menutupi, menyembunyikan nikmat Allah. Nah, itu bedanya dengan syukur. Orang kufur itu dia tidak mengakui kalau harta, kekayaan, nikmat yang dia miliki saat ini itu adalah kepunyaan Allah. Itu namanya orang kufur. Hati-hati. Karena orang yang kufur, laknat Allah itu sangat nyata, kata Allah. Nah, untuk kita bisa bersyukur, kita harus pahami bahwa nikmat-nikmat Allah yang harus kita syukuri itu tidak hanya bersifat materi saja. Bersifat materi itu yang sifatnya ada harta bendanya, itu mobil, rumah, kendaraan, uang, dan lain sebagainya. Jadi jangan hanya difahami bahwa nikmat Allah itu seperti itu, sifatnya materi. Tapi juga ada nikmat Allah yang sifatnya non materi. Jadi agar kita mudah untuk bersyukur. Walaupun tidak punya duit, kita tetap bisa bersyukur. Caranya dengan apa? Memahami nikmat Allah yang sifatnya non materi. Contohnya sehat. Itu kan luar biasa. Orang banyak sekali menghabiskan duitnya, ratusan bahkan miliaran untuk kesehatan. Kita saat ini dikasih kesehatan. Artinya apa? Kita itu kayaknya luar biasa. Atau kemudian dikasih bisa tidur nyenyak saja. Betapa bahagianya kan. Banyak orang yang harus menelan pil, obat-obatan untuk bisa tidur. Bahkan banyak itu kan ceritanya artis-artis itu minum obat depresi karena apa? Tidak bisa tidur. Betapa stresnya. Tapi kita bisa dikasih Allah nikmat tidur. Nah, itu juga kenikmatan yang harus kita syukuri. Mencintai contohnya, itu kan luar biasa bahagianya ketika kita mencintai seseorang, dikasih kesempatan oleh Allah cinta, suka sama orang, itu kan bahagia sekali. Hatinya berbunga-bunga setiap hari, itu kan indah semuanya. Lihat tai kucing itu kan kayak coklat gitu kan, manis rasanya. Nah, itu juga kebahagiaan. Begitu juga selain mencintai, kita dikasih anugerah Allah dicintai oleh orang banyak. Nah, itu kan bahagianya luar biasa. Hidup kita penuh cinta, itu juga harus nikmat yang harus kita sadari dan harus kita fahami. Jadi jangan hanya kita itu melihat nikmat Allah hanya yang bersifat materi, namun juga hal-hal yang sifatnya non materi. Makanya kan syukur itu tidak hanya ditentukan oleh faktor yang eksternal saja. Maksudnya faktor-faktor dari luar, seperti tadi harta benda, tadi kan uang, mobil, rumah, itu kan faktor-faktor eksternal namanya. Tapi juga sesuatu yang di luar dalam atau sesuatu yang di dalam dari diri kita. Tadi kan faktor eksternal itu faktor luar, tapi juga ditentukan ternyata. Bahkan ini punya presentasi yang lebih besar ya, yaitu hal-hal yang sifatnya internal, sesuatu yang ada di dalam diri kita. Yaitu tadi contohnya kepuasan, rasa bahagia. Misalnya, kalau kita melihat atau mendapati satu gelas air putih, itu kan biasa-biasa aja. Kalau pas waktu kita sudah makan atau sudah minum sebelumnya, itu kan biasa aja, biasa aja air putih. Tapi coba bayangkan saat ini kita sedang berpuasa, sedang lapar-laparnya, sedang haus-hausnya, di tengah hari yang sangat panas,
tiba-tiba ada segelas air putih. Nah, itu kan luar biasa kita. Atau pas waktu berbuka puasa, haus sekali yang ada cuma air putih. Itu tetap nikmat sekali. Nah, itu artinya apa? Tidak hanya ditentukan oleh faktor luar, tapi juga faktor di dalam. Misalnya kita makanan yang paling kita sukai, misalnya nasi goreng, nasi goreng, makanan yang populer lah, disukai oleh banyak orang. Tapi ketika ada nasi goreng, pas kita kenyang, kira-kira enak nggak? Nggak enak kan? Nah, tapi ketika kita sedang lapar-laparnya, puasa seharian, harinya panas, siangnya kemudian sorenya, kita mendapati ada makanan cuma nasi putih dan juga telur dadar. Sederhana, tapi kita sedang berpuasa, maka kita bisa merasakan ini nikmatnya ya, makan nasi hanya dengan telur dadar. Nah, makanya Allah perintahkan kita berpuasa itu salah satunya itu, untuk agar kita selalu bisa bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah. Allah kasih lapar. Dengan lapar itu, makanan yang sederhana bisa kita nikmati dan bisa kita syukuri. Nah, untuk itu menurut saya, jadi agar kita bisa bersyukur itu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ya. Jadi yang pertama, kita menggunakan nikmat-nikmat Allah dalam hal kebaikan. Nah, ini jadi cara untuk bersyukur ya. Yang kedua, pikirkan semua yang telah dimiliki bukan yang kita inginkan. Nah, ini penting. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Coba pikirkan apa yang sekarang kita miliki di sekeliling kita. Entah itu di dalam diri kita. Kita punya keluarga, kita punya suami yang punya suami, kita punya istri yang punya istri, kita punya anak yang punya anak. Coba kita sadari itu. Bukan yang kita inginkan. Kalau sekarang kita tidak punya mobil, tapi kita pikirin pengen punya mobil. Nah, itu kita sulit untuk bersyukur. Nah, untuk bisa bersyukur, pikirkan apa yang sekarang kita miliki. Makanya kan kata hadis Nabi itu kan, kalau ingin syukur itu, lihatlah orang yang berada di bawah kita. Jangan yang ada di atas kita. Tapi ketika dalam hal ibadah, lihat orang yang di atas kita. Jangan lihat orang yang di bawah kita. Agar kita semakin termotivasi untuk ibadah. Tapi untuk bisa bersyukur, lihat orang yang ada di bawah kita. Kalau kita sibuk melihat orang yang ada di atas kita, kita sulit untuk bersyukur. Nah, kemudian fokus pada kelebihan, bukan pada kekurangan. Nah, ini juga sama ya, mirip dengan yang pertama. Jadi carilah kelebihan kita. Oh, alhamdulillah masih bisa melihat. Alhamdulillah masih bisa mendengar. Alhamdulillah masih bisa makan. Nah, itu kelebihan-kelebihan kita. Jadi jangan sibuk pada kekurangan kita, tidak punya apa. Kita sibuk memikirkan itu. Nah, itu tidak bakal kita bisa syukur. Belum punya pacar, kemudian kita mikirin, saya pengen punya pacar. Itu sulit kita untuk bersyukur. Tapi kita sekarang nikmati, alhamdulillah saya punya keluarga, saya punya sahabat, saya punya banyak teman-teman dan sebagainya. Nah, itu kita mudah untuk bersyukur. Nah, yang terakhir, ini juga yang paling penting menurut saya untuk kita bersyukur, rasakan dan sadari ketidakmampuan dan kelemahan diri kita. Itu kita mudah untuk syukur. Kalau kita merasa mampu, merasa bisa, merasa kuat, merasa punya uang, merasa segala macam, itu sulit kita untuk bersyukur. Coba sadari bahwa saya ini tidak punya apa-apa. Saya ini miskin. Harta yang saya miliki ini punya Allah. Saya ini lemah. Kekuatan yang saya punya ini adalah pemberiannya Allah. Saya ini sebenarnya sakit, tapi Allah berikan kesehatan, alhamdulillah. Nah, itu mudah kita untuk bersyukur. Rasakan kelemahan dan ketidakmampuan di dalam diri kita. Itu kita mudah sekali untuk bersyukur. Dan ternyata, nah ini syukur ini selain dia wujud ketauhidan kepada Allah, ternyata syukur ini juga merupakan amalan ya para nabi dan rasulnya Allah. Jadi sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad, itu menjadikan syukur itu sebagai tujuan dalam ibadah beliau. Jadi kan ada hadisnya itu.
Jadi suatu ketika Aisyah itu mendapati kaki Nabi itu bengkak. Kenapa? Karena keseringan sholat. Jadi Aisyah ini kemudian komentar, wahai Nabi atas nauhada, Nabi untuk apa sih kamu sholat terus sampai kakimu bengkak seperti itu? Wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambik. Kan Tuhan sudah mengampuni dosamu yang terdahulu maupun yang akan datang. Wa ma ta'akhkhara. Faqala ya Aisyah. Nabi kemudian menjawab apa? Wahai Aisyah, afala akunu abdan syakura. Saya ini hanya ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Jadi tujuan menariknya ini, tujuannya Nabi sholat itu bukan untuk nyari pahala, mencari surga, atau mencari hal yang lain. Tapi sholatnya Nabi itu tujuannya tidak lain adalah apa? Rasa syukur Nabi kepada Allah karena sudah mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa. Bukan nikmat yang sifatnya materi, tapi lebih banyak pada sifatnya yang non materi. Justru itu yang kemudian menjadi amalan para nabi. Makanya Allah sangat menyenangi hambanya yang senantiasa bersyukur. Nah, yang terakhir ya, pada sesi ini upaya-upaya untuk mencapai ketauhidan atau akidah yang benar. Tangga yang harus kita lewati selanjutnya adalah ridho ya. Jadi ridho ini bisa dikatakan sebagai puncak dari ketauhidan kepada Allah. Jadi ridho itu kan artinya kan menerima Allah dan segala ketetapannya Allah, segala kehendak dan keinginannya Allah. Nah, itu disebut dengan ridho. Jadi kita terima dengan sepenuh hati, kita terima dengan hati yang lapang dan terbuka. Nah, itu disebut dengan ridho ya. Jadi ridho ini dia merupakan buah atau hasil ya, dari kecintaan yang teramat besar kepada Allah. Jadi puncak cintanya seseorang itu, ini tidak hanya seorang hamba kepada Allah, tapi antara hamba satu dengan hamba yang lainnya, orang satu dengan orang yang lainnya. Puncaknya cinta itu ketika dia ridho, dia terima segala kelebihan, segala kekurangan. Jadi tidak ada lagi keinginan kecuali apa? Menerima. Nah, itu puncaknya cinta seseorang. Nah, makanya menurut Abu Nasr ya, Al-Sarwaj. Jadi ini seorang tokoh sufi ya. Dia bergelut tentang mahabbah, tentang cinta. Jadi menurut Abu Nasr Al-Sarwaj ini, cinta hamba kepada Allah itu ada 3 tingkatan katanya, kata beliau. Pertama, cintanya orang awam. Cintanya orang awam, hamba yang biasa ini kepada Allah, tingkatan yang paling rendah itu apa? Hamba yang selalu mengingat Allah, menyebut namanya Allah, selalu berzikir, selalu minta sama Allah, ya Allah saya ini pengen ini, ya Allah saya ini sedang ini, ya Allah saya ini. Nah, itu namanya hamba yang mencintai Allah tapi yang level paling rendah. Wah, ini yang level paling rendahnya sudah seperti itu. Jadi apa-apa itu sama Allah, pengen ini minta sama Allah, sedang punya masalah ini dia curhat sama Allah. Nah, itu sudah ada cinta di dalam dirinya, tapi masih level rendah. Ada cinta yang tingkatan yang kedua. Ini beliau sebut sebagai cintanya siddiqin. Jadi cirinya apa kalau dia sudah cinta pada tahap yang kedua? Dia mendahulukan kepentingan Allah di atas kepentingan sendiri. Nah, kalau yang pertama tadi masih pengen ini, pengen itu, tapi mintanya sama Allah. Yang kedua ini dia punya inginan, tapi dia dahulukan keinginannya Allah dibanding keinginannya sendiri. Sebenarnya pengen sih, misalnya ya, pengen sih, nah contohnya yang dulu saya sampaikan, pengen makan sih sebenarnya pas waktu puasa, tapi enggak boleh ya, kan lagi puasa, Allah melarang untuk makan, enggak jadi. Nah, itu sebenarnya sudah ada cinta di dalam dirinya. Atau yang lebih tinggi lagi, ketika misalnya dia menginginkan sesuatu materi dunia, tapi dia tepikan keinginannya demi mengejar keinginannya Allah. Pengen foya-foya sih, pengen jalan-jalan sih, tapi kayaknya banyak sia-sia sih, banyak
maksiatnya sih. Kayaknya Allah nggak suka deh. Nah, itu namanya orang yang sudah cinta pada tingkatan yang kedua. Punya keinginan, tapi dia tepikan, dia hilangkan, dia sirnakan, dia dahulukan keinginannya Allah. Pengen sih malam-malam itu bangun, tidur lagi. Tengah malam misalnya pengen kencing, kemudian lihat jam 3, pengen sih tidur lagi. Atau ketika bunyi alarm jam 3, pengen sih tidur lagi gitu ya. Tapi kayaknya Allah seneng deh kalau saya tahajud. Nah, itu orang yang sudah cinta tahap yang kedua. Nah, yang terakhir kata Abu Nasr Al-Sarwaj, jadi cinta yang paling puncak itu cintanya para arifin. Orang-orang yang arif billah, orang-orang yang kenal, yang sudah sangat akrab dengan Allah. Cirinya apa? Mereka adalah orang-orang yang ridho terhadap kehendaknya Allah. Jadi mereka terima segala ketetapan, kehendak, keinginannya Allah. Bahkan mereka sudah tidak punya keinginan lagi. Makanya kan dulu saya sampaikan ada istilah mutu qabla anta mutu, matikan dirimu sebelum kamu mati. Maksudnya apa? Mereka hilangkan keinginan duniawi. Mereka tidak pengen apa-apa lagi dah di dunia. Jadi hidup mereka itu hanya mereka pasrahkan untuk menerima segala ketetapannya Allah. Nah, ini cinta yang paling tinggi. Ini bisa juga diterapkan kepada sesama manusia ya. Jadi kita bisa melihat cinta orang itu tulus ya kepada pasangannya ketika dia itu sudah tidak menginginkan apapun dalam hubungannya kecuali dia hanya menerima pasangannya apa adanya. Jadi tidak pengen lagi pasangannya itu kamu harus begini ya, kamu harus ganteng, rambutnya harus begini, bajunya harus begini, tidak lagi. Dia pasrahkan, apapun terserah kamu deh. Karena saya sudah terima kamu apa adanya, saya cinta kamu apa adanya. Nah, itu orang yang sudah cintanya itu level yang paling tinggi. Nah, itu makomnya orang ridho kepada Allah. Makanya tadi saya sampaikan ini adalah puncak dari cinta kepada Allah, yaitu ridho ya. Nah, untuk bisa ridho itu caranya bagaimana? Nah, ini juga disampaikan oleh Rabi'atul Adawiyah yang saya kutip ya. Jadi kata Rabi'atul Adawiyah, jangan katakan saya itu mencari ridhonya Allah. Jangan. Kalau pengen sholat, saya itu pengen mencari ridha Allah, Pak. Pas waktu puasa, saya pengen mencari ridha Allah, ya, Pak. Pas waktu bersedekah, berzakat, saya ingin mencari ridha Allah, Pak. Jangan, kata Rabi'atul Adawiyah. Kenapa? Karena Allah itu sudah ridho kepadamu sejak dari dulu. Ketika Allah menciptakanmu, kemudian apalagi menurunkan kamu ke bumi, mengutus ke bumi, kemudian membesarkanmu sampai saat ini, itu artinya Tuhan sudah ridho kepadamu. Jangan mencari ridhonya Allah lagi, Allah sudah ridho. Yang harus kita lakukan apa? Kita ridhoi Allah dengan segala ketetapannya. Nah, itu kata Rabi'atul Adawiyah. Maksudnya kita ridhoi itu apa? Kita terima segala ketetapan yang sudah Allah berikan. Kita lahir dari keluarganya miskin misalnya, sudah kita terima. Kita lahir dari seorang yang misalnya pengangguran, udah enggak apa-apa, kita terima saja. Kita lahir dari ibu bapak manapun, tinggal dimanapun, sudah kita terima. Jangan pernah komplain. Nah, itu kata Rabi'atul Adawiyah, ridhoi Allah dengan segala ketetapannya. Jangan mencari ridha Allah, karena Allah sudah ridho kepada kita. Tinggal tugas kita yang ridho ndak sama Allah, ridho ndak dengan keputusannya Allah. Nah, itu kata Rabi'atul Adawiyah. Nah, bagaimana kemudian agar kita bisa mencari ridha Allah, bisa meridai Allah itu? Nah, ada dua cara ya, atau dua hal yang harus kita sadari. Pertama, sadari bahwa ketetapan Allah itu jauh lebih baik dari keinginan kita. Nah, makanya kita hilangkan keinginan kita dahulukan keinginannya Allah. Kenapa? Karena yakini saja keinginan, kehendak, dan ketetapan Allah itu jauh lebih baik dibanding keinginan kita yang sifatnya masih duniawi, yang sifatnya itu masih sesuatu yang ingin senang-senang, tapi keinginan kehendak Allah itu sudah bersifat maslahat. Yang kedua, yakini dan sadari bahwa di balik ketetapan Allah, baik yang kita senangi ataupun tidak kita senangi,
semuanya pasti ada hikmah, ada manfaat, ada sesuatu yang besar di balik itu. Jadi entah itu kita senang atau tidak senang, yakini saja pasti ada hikmah di balik itu. Nah, kita akan mudah ridho kepada Allah. Nah, itu yang saya kutip dari perkataannya Rabiatul Adawiyah ya. Nah, itu ya. Jadi kita sudah selesai di materi hari ini yang terakhir, yaitu tentang ridho. Di antara upaya-upaya untuk bisa mencapai tauhid atau akidah kepada Allah. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wallahu muwafiq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.